Sebelum memulai acara, untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara sosialisasi melalui Zoom webinar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A atau dapat pula menyampaikan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Panitia akan memberikan akses kepada Bapak Ibu. Setelah mendapatkan akses, mohon agar dapat menyampaikan asal instansi Bapak Ibu sebelum menyampaikan pertanyaan. Yang kedua, dalam hal Bapak Ibu terdapat pertanyaan pada saat narasumber memaparkan materi, kami memperkenankan Bapak Ibu untuk dapat melalui Q&A pada saat sesi tanya jawab. Moderator akan membacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu untuk nantinya akan dijawab oleh para narasumber. Kemudian Bapak Ibu dapat mengakses materi webinar melalui kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Carla Aulia Moriska. Senang sekali saya bisa menyapa dan memandu Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan webinar sosialisasi ketentuan BPR dan BPRS pada siang hari ini. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Indah Iramadini, selaku Direktur Pengaturan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP, Bapak Ibu pimpinan dan pejabat dari industri BPR BPRS, Bapak Ibu pengurus perwakilan Asosiasi Perbarindo, Perbamida, dan Asbisindo Kompartemen BPRS, Bapak Ibu narasumber, beserta pendamping narasumber dari Satuan Kerja Internal OJK, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dan mengikuti acara webinar sosialisasi ketentuan BPR dan BPRS pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara sosialisasi pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Direktur Pengaturan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP. Yang ketiga, pemaparan materi POJK nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali kegiatan sosialisasi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Indah Iramadini selaku Direktur Pengaturan Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan DPNP. Kepada Ibu Indah Iramadini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Carla selaku MC. Saya mulai saja dengan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya pada siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan OJK tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau dikenal dengan POJK tematik kelembagaan BPR dan BPR Syariah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas kesediaan dan perkenan waktu Bapak dan Ibu semuanya yang hadir melalui Zoom ini dari pengurus maupun perwakilan dari asosiasi BPR dan BPRS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, POJK tematik kelembagaan BPR BPR Syariah merupakan penyempurnaan atas 3 POJK sebelumnya, yaitu yang pertama POJK nomor 21 tahun 2019 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BPR dan BPRS.
Kemudian yang kedua adalah POJK nomor 62 tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan POJK nomor 26 tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penyempurnaan POJK dimaksud merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang P2SK yang mengamanatkan penguatan aspek fondasi dan kelembagaan pada industri BPR dan BPR syariah. Selain itu perlu dilakukan penyelarasan dengan kebijakan industri perbankan secara umum, sebagaimana tertuang dalam pengembangan dan penguatan industri BPR syariah atau RP2B tahun 2024 sampai dengan 2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing. Terdapat sejumlah pengaturan strategis terkait dengan kelembagaan BPR dan BPR syariah dalam POJK ini. Antara lain yang pertama adalah penguatan aspek kepemilikan dan perluasan kesempatan bagi BPR dan BPR syariah untuk memperluas akses pendanaan dan permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal atau go public. Kemudian yang kedua adalah mengenai kebijakan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, termasuk kewajiban konsolidasi bagi BPR dan BPR syariah yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali yang sama atau BPR Group. Yang ketiga adalah mengenai penambahan jenis jaringan kantor untuk mengakomodir arah pengembangan dan penguatan BPR dan BPR syariah, serta yang keempat adalah simplifikasi beberapa pelaporan yang nantinya dapat disampaikan secara daring atau online melalui sistem pelaporan OJK. Kebijakan tersebut, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi industri, diharapkan dapat mempercepat penguatan permodalan, mendorong pemenuhan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan juga tata kelola, sehingga dapat memperkuat daya saing industri dari BPR dan BPR syariah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, melalui POJK ini dan upaya bersama-sama dari industri, kami yakin bahwa level of playing field dari BPR syariah dapat meningkat dan menjadikan industri BPR syariah lebih efisien serta semakin berkontribusi bagi perekonomian nasional dan juga kepada masyarakat. Selanjutnya dengan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat memahami materi dan pokok pengaturan POJK untuk bersama-sama mengawal upaya penguatan industri BPR dan BPR syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan juga kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Indah Iramadini atas sambutan dan juga arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, kita langsung saja memasuki inti acara kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi POJK nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Agar diskusi nantinya berjalan lebih lancar dan komprehensif, sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Randi Brian, selaku analis junior Direktorat Pengaturan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan DPNP. Kepada Bapak Randi Brian, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Carla atas kesempatannya pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Brian Karisma. Saya akan menjadi moderator pada sosialisasi POJK nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu sekalian, kami langsung lanjutkan untuk pemaparan POJK nomor 7 tahun 2024 yang akan dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak Ali Reza selaku analis junior pada kelembagaan BPR di DPNP atau Departemen Pengembangan dan Pengaturan Perbankan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ali Reza, silakan.
Baik, terima kasih Bapak Randi Brian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pemegang saham, pengurus, pejabat dari BPR seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu pengurus perwakilan dari asosiasi. Terima kasih telah menghadiri kegiatan sosialisasi POJK 7 tahun 2024 ini. POJK yang memang sudah dinanti juga oleh Bapak Ibu dari industri dan sudah pernah kita sampaikan pembahasan terkait dengan ketentuan dimaksud pada tahun lalu yang memang sebelumnya sudah kami targetkan sebetulnya terbit pada akhir tahun 2023 yang lalu, kemudian karena masih terdapat beberapa pembahasan dan diskusi lebih lanjut dengan industri, juga akhirnya baru bisa terbit di tanggal 30 April 2024. Baik Bapak Ibu, kami langsung saja masuk ke materi utama. Di slide kedua kami akan sampaikan mengenai latar belakang executive summary dari penyusunan POJK ini. POJK 7 2024 ini merupakan salah satu amanat yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan dan juga Undang-Undang Perbankan Syariah, serta harmonisasi yang kami lakukan dengan berlakunya Undang-Undang P2SK. Di dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah diatur beberapa amanat yang secara spesifik menyebutkan kewajiban bagi OJK untuk mengatur mengenai tata cara pendirian, jaringan kantor, kemudian batasan wilayah jaringan kantor, kemudian bagaimana mekanisme pendirian BPR, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, termasuk juga pengaturan baru mengenai penggabungan LKM dengan BPR, serta mekanisme CIU atas permintaan dari pemegang saham atau self-liquidation. Selain itu, dalam Undang-Undang P2SK juga terdapat beberapa hal yang kami harmonisasikan terkait dengan bentuk badan hukum, kemudian upaya penguatan permodalan dan pendanaan BPR melalui aksi penawaran umum atau go public, serta Undang-Undang OJK yang disempurnakan dalam Undang-Undang P2SK yang mengamanatkan kewenangan OJK untuk memerintahkan industri perbankan dalam melakukan konsolidasi. Selain dari amanat undang-undang, kami juga berupaya untuk menyelaraskan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dan kemudian dituangkan di dalam roadmap pengembangan BPR dan BPRS 2024-2027. Kami melakukan beberapa penyempurnaan dan penyelarasan dengan kebijakan konsolidasi seperti penyempurnaan mengenai jenis jaringan kantor, kemudian penguatan daya saing dan permodalan melalui konsolidasi terutama bagi BPR BPRS Group, kemudian peningkatan efisiensi penyampaian pelaporan secara daring, baik laporan nantinya bulanan maupun laporan insidental. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian kami melakukan penyempurnaan terhadap 3 POJK menjadi 1 POJK. 3 POJK yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Indah, ada POJK 21 2019, POJK 62 2020, kemudian POJK 26 2022 yang terdiri dari 33 bab total dari ketiga POJK dimaksud. Kemudian 359 pasal itu kami sederhanakan menjadi 1 POJK yang terdiri dari 13 bab dan 155 pasal yang kami harapkan ini menjadi penyederhanaan gitu ya dan memudahkan Bapak Ibu baik dari industri BPR maupun BPR Syariah untuk memahami ketentuan mengenai institusi atau kelembagaan BPR BPRS. Kami berharap bahwa penerbitan POJK ini dapat memperkuat struktur dan permodalan serta tentunya melalui kebijakan untuk mengakselerasi konsolidasi dan juga mendorong penguatan dan performa dari BPR BPRS tersebut. Di slide ketiga kami coba paparkan mengenai 13 bab dari POJK 7 2024 ini. Baik Bapak Ibu, mengingat POJK ini merupakan POJK penyempurnaan dan juga amanat dari Undang-Undang P2SK, kami mungkin tidak akan banyak mengulas kembali beberapa peraturan yang memang tidak berubah gitu ya, tetap berlaku sebagaimana POJK sebelumnya. Jadi kami akan meng-highlight beberapa poin yang memang secara signifikan kami sesuaikan. Kami lanjut ke bab pertama, ada beberapa penyesuaian mengenai definisi dan juga nomenklatur yang memang kami sesuaikan, terutama penambahan definisi mengenai jaringan kantor baru bagi BPR, yaitu kantor wilayah dan juga sentra keuangan khusus. Selain itu kami juga menyempurnakan definisi mengenai penggabungan, sebagaimana tadi kami sampaikan ada entitas baru yang bisa bergabung dengan BPR yaitu LKM.
Kami lanjut ke slide berikutnya di bab kedua, Bapak Ibu, mengenai pendirian BPR atau BPR Syariah. Mengenai pendirian BPR, BPRS, dapat kami sampaikan bahwa bagaimana cara bagi seseorang atau industri untuk bisa masuk ke dalam industri BPR ini ada beberapa pintu. Pertama adalah pendirian baru yang dimohonkan oleh calon PSP yang harus menyampaikan modal di store pendirian. Ada pula mekanisme pendirian BPR melalui perubahan izin usaha. Ada perubahan izin usaha dari bank umum konvensional menjadi BPR atau BPRS. Ada pula dari bank umum syariah menjadi BPR syariah. Ada dari BPR menjadi BPR syariah yang ini diatur tersendiri di dalam POJK mengenai kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah atau POJK konversi. Ada pula pintu masuk menjadi BPR melalui transformasi LKM yang diatur secara tersendiri. Kemudian berkenaan dengan pendiri BPR, siapa saja pihak yang dapat menjadi pendiri BPR sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang P2SK. Pihak yang dapat mendirikan BPR adalah warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang P2SK termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Hal ini juga sebagai penegasan mengenai isu begitu ya yang beredar di media bahwa pemerintah daerah sebetulnya tidak boleh memiliki BPR, tapi sebenarnya di dalam Undang-Undang P2SK hal tersebut tetap dibuka. Kemudian pengaturan mengenai pendiri BPR tersebut merupakan penegasan juga ya, dan ini penyelarasan juga dengan diperkenankannya BPR untuk melakukan aksi go public yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dalam kegiatan aksi go public tentunya nanti akan terdapat konsekuensi di mana pihak selain dari WNI dan BHI itu dapat masuk ke dalam industri melalui bursa. Sehingga definisi pendiri BPR itu dibatasi hanya WNI dan atau Badan Hukum Indonesia tanpa keharusan bahwa BHI itu seluruhnya dimiliki oleh WNI. Selain itu, terkait dengan bentuk badan hukum, hal ini juga merupakan penyelarasan antara BPR dan BPR syariah, di mana bentuk badan hukum hanya terdiri dari dua, yaitu perseroan terbatas, termasuk di dalamnya adalah perusahaan perseroan daerah, atau koperasi, dan koperasi ini menjadi salah satu bentuk badan hukum yang baru bagi BPR syariah. Sementara itu berkenaan dengan ketentuan pendirian baru oleh calon PSP, baik itu mekanisme perizinannya maupun modal di store pendirian oleh calon PSP, kami tidak melakukan penyesuaian ketentuan dari POJK 62 2020 dan POJK 26 2022, jadi tetap sama untuk modal di store pendiriannya dan ini hanya berlaku untuk pendirian baru gitu ya, bukan berlaku untuk BPR existing. Selain itu Bapak Ibu terdapat norma baru di dalam POJK 7 mengenai pendirian ini mengenai kewajiban bagi BPR BPRS untuk tetap aktif melakukan kegiatan usaha. Kita tahu bahwa terdapat beberapa BPR, segelintir BPR yang saat ini tidak memiliki pengurus dan bahkan ada juga yang tidak memiliki pegawai begitu ya dan tidak aktif melakukan fungsi utamanya untuk melakukan intermediasi. Dalam POJK ini diatur bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha BPR-BPR yang tidak aktif setelah nantinya memerintahkan kepada pihak utama, baik itu PSP maupun pengurus, untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dan BPRS syariah. Mekanisme pemberian perintah tertulis nantinya akan sesuai dengan POJK perintah tertulis yang artinya memiliki konsekuensi terkait dengan pidana begitu ya, karena memang ini sudah menjadi amanat di dalam Undang-Undang Perbankan juga bahwa ketika sudah punya izin usaha sebagai bank tentu wajib melakukan kegiatan usaha perbankan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mengenai mekanisme pendirian BPR yang baru yang lain yaitu mengenai konversi dari bank umum menjadi BPR. Terdapat dua mekanisme. Pertama adalah perubahan izin usaha bank umum melalui inisiatif dari bank umum menjadi BPR. Ada juga yang melalui mekanisme keputusan OJK atau mandatori. Kami tidak melakukan perubahan, karena ini memang sebetulnya ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya dan mungkin bisa menjadi perhatian dari Bapak Ibu industri karena sudah terdapat satu bank umum yang ditetapkan sebagai BPR. Dan kemungkinan memang masih ada kewajiban juga bagi bank umum sesuai dengan POJK konsolidasi bank umum khususnya bagi BPD ya untuk segera memenuhi modal inti minimum 3 triliun.
Selain itu, ketentuan lain mengenai pencantuman nama dan bentuk badan hukum, termasuk call name bagi industri BPR, kami tidak lakukan perubahan sehingga kami tidak akan paparkan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masuk ke dalam bab ketiga di tema bab kepemilikan dan perubahan modal. Di dalam bab kepemilikan dan perubahan modal ini kami akan highlight beberapa persyaratan pemilik yang memang kami sempurnakan Bapak Ibu. Sebelumnya di dalam POJK 62 dan POJK 26 ini memang persyaratan pemilik bagi BPR itu cukup rigid, cukup rule based begitu ya. Ada beberapa hampir mungkin 10 persyaratan yang itu juga berlaku bagi pemegang saham non PSP. Pengaturan tersebut sempat beberapa kali dalam diskusi di internal gitu ya OJK bahwa persyaratan-persyaratan tersebut cukup menyulitkan terutama dalam proses perizinan. Karena hal tersebut dapat menghambat proses perizinan, terutama proses penggabungan peleburan atau konsolidasi. Sehingga memang berdasarkan diskusi kami coba menyederhanakan persyaratan bagi pemilik, terutama untuk pemilik non-PSP. Persyaratan pertama adalah memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ini nantinya berkaitan juga dengan kepatuhan pemegang saham, pemilik gitu ya, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap ketentuan pidana gitu ya, tidak memiliki track record yang buruk di bidang pidana ataupun nantinya tidak masuk ke dalam daftar pihak-pihak yang dilarang sebagai pihak utama begitu ya. Dan yang kedua adalah memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ini nanti korelasinya dengan komitmen terhadap pengembangan BPR dan BPR syariah. Jadi persyaratan yang lebih sederhana bagi pemilik ini kami harapkan dapat mempercepat nantinya proses perizinan terutama penggabungan dan peleburan. Kemudian terdapat ketentuan lain berbicara mengenai pemilik berbadan hukum. Ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, bentuk badan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam anggaran dasarnya secara jelas mengatur mengenai siapa pengurusnya, modalnya bagaimana, sumber pendanaannya seperti apa, dan bagaimana tujuan dan maksud dari pendirian badan hukum, korelasinya dengan pengembangan BPR. Kemudian terkait dengan kepemilikan yang dapat disertakan pada BPR itu maksimal sebesar modal sendiri bersih dan tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua berkenaan dengan kebijakan di dalam Undang-Undang P2SK yang memperkenankan BPR untuk melakukan aksi go public. Diatur dalam bab kepemilikan ini mengenai persyaratan gitu ya, persyaratan BPR yang dapat melakukan penawaran umum. Penawaran umum yang dapat dilakukan oleh BPR ini ada dua hal. Pertama adalah efek bersifat ekuitas atau saham dan atau efek bersifat utang khususnya berupa obligasi bagi BPR konvensional dan juga sukuk bagi BPR syariah. Jadi selain diharapkan dapat meningkatkan permodalan, aksi penawaran umum ini diharapkan juga dapat meningkatkan sumber pendanaan dan atau likuiditas bagi BPR. BPR mana saja yang dapat melakukan penawaran umum? Maka kami atur beberapa persyaratannya. Pertama, rencana penawaran umum tersebut harus sudah tercantum di dalam rencana bisnis untuk kita lihat keselarasannya dengan visi dan misi yang akan dicanangkan dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Kemudian terkait dengan persyaratan permodalan sesuai dengan pembahasan sebelumnya di tahun lalu juga kami juga sempat diskusi, maka modal inti minimum yang disepakati diatur minimal adalah 80 miliar. Ini kita harapkan memang BPR yang benar-benar sudah mature dalam sisi penerapan tata kelola dan juga terkait dengan penilaian resikonya. Dan ini memang karena ketentuan yang baru tentu arahan dari kebijakan pimpinan agar kita juga dapat melindungi investor di bursa gitu ya. Yang ketiga, ini terkait dengan persyaratan penilaian tata kelola, kemudian profil resiko dan juga tingkat kesehatan yang memiliki penilaian minimal peringkat 2 atau peringkat komposit 2 dalam 2 periode terakhir yang berdasarkan penilaiannya adalah penilaian OJK. Selain memenuhi persyaratan yang diatur di dalam POJK ini, BPR tentunya juga harus mematuhi ketentuan yang diatur di dalam bidang pasar modal ya. Ada beberapa peraturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai transparansi, kemudian keharusan mengenai fungsi remunerasi dan nominasi, kemudian juga ada yang mengatur mengenai tata kelola bagi perusahaan publik, serta kewajiban bagi perusahaan publik untuk memiliki corporate secretary dan ada beberapa peraturan lain berkenaan dengan pelaporan.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu mengenai mekanisme penambahan modal di store atau perubahan kepemilikan saham, baik yang mengakibatkan perubahan PSP maupun yang tidak mengakibatkan perubahan PSP, kami tidak melakukan banyak perubahan, hanya berkenaan dengan pelaporan saja yang tadinya bersifat luring menjadi daring, dan nanti mungkin pelaporan tersebut baru akan diimplementasikan setelah terbitnya POJK Apollo yang baru atau sistem pelaporan OJK yang baru, serta kesiapan dari sistem OJK. Baik Bapak Ibu, lanjut ke bab selanjutnya mengenai bab direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pejabat eksekutif. Berkenaan dengan ketentuan mengenai pengurus dan pejabat eksekutif BPR dan BPRS, kami tidak melakukan banyak perubahan, justru kami melakukan penyelarasan dengan pengaturan yang diatur dalam POJK Tata Kelola. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, dalam POJK kelembagaan sebelumnya itu diatur mengenai larangan kepemilikan saham bagi direksi, kemudian ada larangan rangkap jabatan, larangan hubungan keluarga, kemudian berkaitan dengan lokasi domisili. Hal-hal dimaksud kami harmonisasikan dan tidak lagi diatur dalam POJK kelembagaan, namun diaturnya dalam POJK penerapan tata kelola BPR dan BPRS syariah yang baru. Sementara itu berkenaan dengan pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah, saat ini masih mengacu ke dalam POJK 26 2022. Di sana terdapat beberapa pengaturan mengenai DPS yang masih berlaku dan mengacu kepada POJK dimaksud untuk kemudian nantinya akan disempurnakan dalam POJK Tata Kelola Syariah. Bapak Ibu, berkenaan dengan mekanisme pengangkatan pengurus dan pelaporan pejabat eksekutif, secara umum kami tidak melakukan perubahan terkait dengan perizinan dan pelaporannya. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan jangka waktu pemenuhan kekosongan pengurus. Dalam POJK kelembagaan sebelumnya diatur bahwa BPR yang jumlah pengurusnya kurang dari jumlah minimum atau kurang dari 2, misalkan begitu ya, itu diwajibkan untuk memenuhi jumlah pengurus itu maksimal 120 hari kerja untuk kemudian baru dikenakan sanksi oleh pengawas apabila tidak terpenuhi. Dalam POJK ini dan juga dengan semangat pengaturan penerapan tata kelola, maka tidak ada lagi transisi begitu ya. Artinya ketika Bapak Ibu BPR-nya jumlah pengurus BPR itu kurang dari 2, maka pada saat itu pula OJK atau pengawas itu dapat mengenakan sanksi dan memaksa bagi Bapak Ibu untuk segera memenuhi jumlah minimum pengurus. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mengenai jaringan kantor di bab 5. Bab POJK 7 ini adalah mengenai jaringan kantor. Ada beberapa hal yang kami sempurnakan di dalam ketentuan mengenai jaringan kantor, baik itu berkaitan dengan struktur dan jenis jaringan kantor, kemudian beberapa hal terkait dengan ketentuan wilayah pembukaan dan persyaratan pembukaan, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional jaringan kantor. Pertama, mengenai jenis jaringan kantor, kami juga lakukan penataan kembali dan juga penambahan jenis jaringan kantor BPR baru yang selaras juga dengan kebijakan konsolidasi. Pertama, jenis jaringan kantor yang baru adalah kantor wilayah. Kantor wilayah ini adalah kantor yang bertugas berfungsi untuk mengontrol, mengelola jaringan kantor yang ada di bawahnya. Kantor wilayah ini tidak melakukan aktivitas operasional pelayanan kepada nasabah, tapi memang fungsinya hanya untuk mengontrol. Apakah semua BPR menjadi harus memiliki kanwil? Tentu tidak. Jadi memang ini jenis jaringan kantor yang kami intensinya maksudnya adalah untuk mengakomodasi kebijakan konsolidasi ketika nantinya BPR memiliki wilayah operasional lebih dari satu provinsi. Kemudian jenis jaringan kantor lain yang baru adalah SKK atau Sentra Keuangan Khusus, yang merupakan jenis jaringan kantor baru yang coba kami propose dalam POJK ini sebagai sebuah alternatif jaringan kantor untuk bisa memperluas dan mempercepat pelayanan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Selain itu Bapak Ibu, mengenai wilayah pembukaan jaringan kantor dapat kami sampaikan bahwa BPR hanya dapat melakukan pembukaan jaringan kantor dalam satu wilayah provinsi. Jika dibandingkan dengan POJK sebelumnya, BPR itu dapat melakukan pembukaan jaringan kantor itu di kabupaten kota di provinsi yang bersebelahan. Namun dalam POJK ini selaras juga dengan penjelasan dalam Undang-Undang P2SK yang mengharuskan BPR memiliki wilayah terbatas,
kemudian juga selaras juga dengan kebijakan konsolidasi, maka kami perlu menata kembali bahwa secara default BPR dan BPRS memiliki wilayah itu hanya satu provinsi saja. Untuk kemudian nanti dalam proses perluasan wilayah hanya dapat dilakukan melalui penggabungan atau peleburan yang nanti akan kami sampaikan pada slide selanjutnya. Selain itu Bapak Ibu, terkait dengan pembukaan kantor, kami juga menekankan message mengenai kewajiban bagi BPR untuk mengutamakan penyaluran kredit dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Memang belum ada norma-norma yang berbicara mengenai kewajiban begitu ya, namun ini menjadi message penting karena memang sesuai dengan roadmap bahwa BPR itu harus mengutamakan penyaluran kredit pembiayaan kepada UMKM. Baik Bapak Ibu, lanjut ke slide selanjutnya mengenai mekanisme perizinan bagi jaringan kantor. Tadi sudah kami sampaikan bahwa terdapat jenis jaringan kantor baru yaitu Kanwil dan sentra keuangan khusus yang mekanisme pembukaan, pemindahan, perubahan status dan penutupannya akan mengikuti masing-masing dari perizinan yang sudah ada. Kantor wilayah dan sentra keuangan khusus memiliki mekanisme pembukaan yang sama seperti kantor cabang yaitu perizinan dengan jangka waktu perizinan di OJK maksimal 30 hari kerja. Sementara itu untuk terkait dengan sentra keuangan khusus, sebagaimana Ibu ketahui mungkin sebelumnya waktu kita sempat sampaikan rancangan POJK, awalnya memang direncanakan untuk melalui mekanisme pelaporan, namun berdasarkan hasil diskusi memang kita sekarang ini sentra keuangan khusus dapat dibuka tetap dengan menggunakan mekanisme perizinan. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa sentra keuangan khusus dapat melakukan layanan kepada masyarakat itu melalui dua jenis saja gitu ya, antara dua ini, yaitu penghimpunan dana saja atau penyaluran dana saja. Dan kedua layanan ini dapat dilakukan dalam siklus secara utuh gitu ya, arti dari mulai proses penerimaan permohonan, penerimaan kas maupun sampai dengan persetujuan penghimpunan maupun persetujuan penyaluran dana. Dengan risiko yang tinggi tersebut, maka memang pembukaan SKK ini kami tetapkan menggunakan mekanisme perizinan. Berkenaan dengan penerapan dan pembukaan SKK, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bahwa BPR, BPRS ini tetap wajib menjaga rentang kendali dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembukaan sentra keuangan khusus. Artinya Bapak Ibu perlu menyiapkan terlebih dahulu kebijakan dan prosedur terkait dengan pembukaan SKK, termasuk tentang bagaimana mengontrol dan pembatasan delegasi wewenang terhadap persetujuan penghimpunan atau penyaluran dana dimaksud. Kemudian wilayah pembukaan sentra keuangan khusus ini kami batasi di wilayah kabupaten kota yang sama dengan kabupaten kota kantor induk. Dengan pengaturan ini maka memang selain SKK, kantor kas juga kami sesuaikan wilayah pembukaannya menjadi wilayah kabupaten kota yang sama dengan kantor induknya, dengan kabupaten kota kantor induknya. Selain itu, bagi pembukaan SKK, maka BPR, BPRS wajib menggabungkan secara langsung transaksi keuangan SKK dengan laporan keuangan kantor induknya dan diharapkan dapat dilakukan secara online atau real time. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kami masuk ke bab ke-6 mengenai mekanisme perubahan nama dan bentuk badan hukum. Pada bagian ini pada dasarnya kami tidak banyak melakukan perubahan mekanisme maupun persyaratan. Hanya saja mungkin yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu adalah terkait dengan mekanisme perubahan nama. Karena mungkin ada Bapak Ibu yang belum melakukan penyesuaian nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dalam mekanisme perubahan nama yang baru, tahapan untuk dilakukannya pengumuman dilakukan setelah adanya persetujuan OJK. Jadi kalau secara utuh kita lihat bahwa Bapak Ibu perlu melakukan perubahan anggaran dasar terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang, kepada Kumham, kemudian setelah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar maksimal 5 hari kerja sudah harus menyampaikan permohonan penggunaan izin usaha dengan nama baru kepada OJK untuk selanjutnya dilakukan penelitian pemenuhan persyaratan oleh pengawas dalam periode waktu 20 hari kerja. Selanjutnya 10 hari kemudian Bapak Ibu langsung melakukan pengumuman dan kemudian menyampaikan bukti pengumumannya kepada OJK. Sejak persetujuan perubahan anggaran dasar, Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa menggunakan izin usaha dengan nama yang baru, karena dalam proses permohonan kepada OJK, Bapak Ibu sudah wajib menunjukkan bukti biliat dokumen dengan menggunakan nama yang baru.
Kemudian terkait dengan mekanisme perubahan bentuk badan hukum, secara umum kami tidak melakukan banyak perubahan dengan ketentuan existing, jadi Bapak Ibu dapat langsung melihat saja dalam flowchart dimaksud. Kami akan lanjut saja ke bab selanjutnya mengenai bab penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Baik, dalam bab penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan terdapat beberapa hal yang baru dan cukup mendasar. Pertama, terkait dengan wilayah BPR, BPRS hasil penggabungan atau peleburan. Tadi sudah sempat kami sampaikan bahwa wilayah default jaringan kantor BPR secara dasar adalah satu wilayah provinsi. BPR dapat memperluas wilayahnya menjadi lebih dari satu provinsi, itu hanya melalui mekanisme penggabungan atau peleburan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa dalam POJK sebelumnya sudah terdapat beberapa contoh kasus di industri bagaimana BPR itu dapat melakukan penggabungan peleburan lintas provinsi dengan kebijakan dari OJK. POJK 7 ini menjadi penegasan bahwa BPR tetap dapat mempertahankan wilayahnya meskipun beda provinsi dan memperluas sampai dengan satu wilayah kepulauan atau pulau utama. Wilayah pulau atau kepulauan utama yang dimaksud yang kami tetapkan dalam POJK ini adalah wilayah zona Pulau Sumatera, zona Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Jadi BPR yang berada dalam satu Pulau Jawa apabila mau bergabung meskipun beda provinsi tetap dapat dipertahankan wilayah jaringan kantor tersebut. Kemudian bagaimana kalau akan memperluas lintas kepulauan, maka diatur dalam POJK 7 bahwa OJK berwenang menetapkan jumlah BPR peserta penggabungan atau wilayah BPR hasil penggabungan yang berbeda dari wilayah pulau atau kepulauan utama. Artinya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh pengawas, menguji kembali kajian yang dilakukan oleh BPR, maka apabila BPR itu dinilai cukup siap dan memiliki penilaian manajemen risiko yang baik, serta infrastruktur teknologi yang baik, maka OJK berwenang menetapkan bahwa BPR dapat melakukan penggabungan peleburan lintas provinsi. Sebaliknya, apabila OJK melihat bahwa terdapat anggota BPR Group dalam sebuah zona wilayah kepulauan yang memiliki permasalahan keuangan, memiliki permasalahan signifikan terkait dengan kondisi keuangannya, atau mungkin secara manajemen dan strukturalnya yang cukup berdampak pada BPR hasil penggabungan atau peleburan, maka terhadap BPR dimaksud dapat ditunda atau dikecualikan untuk melakukan penggabungan peleburan, untuk kemudian nantinya tetap wajib mengikuti penggabungan peleburan. Bagi BPR hasil penggabungan terdapat persyaratan kondisi keuangannya. Pertama adalah memenuhi rasio KPMM dan modal inti minimum sesuai dengan POJK KPMM dan modal inti, dan kemudian memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3. Jadi meskipun mungkin BPR peserta penggabungan ada salah satu yang memiliki permasalahan, namun perlu diyakini oleh Bapak Ibu dan juga oleh pengawas nantinya bahwa BPR hasil penggabungannya itu memiliki atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Baik itu melalui secara organik maupun memang diperlukan tambahan-tambahan modal ataupun komitmen penyihatan yang dilakukan oleh pemegang saham. Selain terkait dengan wilayah jaringan kantor BPR hasil penggabungan, terdapat amanat dalam Undang-Undang P2SK yang mengatur bahwa LKM atau lembaga keuangan mikro itu dapat melakukan penggabungan dengan BPR dan hasilnya menjadi BPR. Tidak semua LKM dapat melakukan penggabungan dengan BPR, namun hanya beberapa LKM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pertama, harus berlokasi dalam wilayah kantor BPR BPRS penerima penggabungan, harus dalam lingkup BPR penerima penggabungan. Kemudian memiliki rasio pinjaman atau pembiayaan bermasalah maksimal 5% dalam 12 bulan terakhir, dan laba pada tahun berjalan serta laba kumulatifnya harus positif. Ini kami maksudkan agar memang BPR hasil penggabungannya tidak terbebani dengan kondisi keuangan LKM. Dan ini dapat membantu BPR untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Sementara itu bagi pemegang saham, kemudian bagi pengurus dari LKM yang akan masuk menjadi pengurus di BPR, maka tentu harus memenuhi peraturan PKK atau fit and proper dan juga ketentuan terkait BPR. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai mekanisme tata cara penggabungan atau peleburan yang ada di dalam slide 13, kami tidak akan ulas lebih banyak karena memang secara
mekanisme atau tahapan ini banyak mengacunya pada Undang-Undang PT dan perizinan di OJK tidak mengalami perubahan. Namun terdapat beberapa norma yang mungkin dapat kami tegaskan di kotak warna kuning ini mengenai keharusan gitu ya bagi pemegang saham yang berkeberatan itu untuk tetap mengikuti atau menerima harga sesuai dengan penilaian independen gitu ya. Artinya pemegang saham yang memang tidak menyetujui terhadap keputusan RUPS hanya dapat menggunakan haknya untuk meminta kepada BPR untuk kemudian dibeli lagi oleh pemegang saham atau mungkin calon pemegang saham, itu dibeli dengan harga wajar sesuai dengan hasil penilaian independen. Kemudian apabila terdapat pemegang saham yang menghambat proses penggabungan atau peleburan, maka OJK berwenang memberikan perintah tertulis. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai mekanisme akuisisi di slide 14 mengenai pengambil alihan. Secara umum tidak ada perbedaan pengaturan terkait dengan kriteria akuisisi. Misalkan kriteria akuisisi yang diatur di dalam POJK 7 adalah perubahan kepemilikan apa yang menyebabkan masuk dalam kategori akuisisi. Pertama, pemegang sahamnya menjadi pemegang saham terbesar atau pemegang sahamnya tidak memiliki saham paling besar tapi dia menentukan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengelolaan dan atau kebijakan. Jadi meskipun nanti mungkin kepemilikan sahamnya hanya 20% tapi penilaian OJK melihat bahwa yang bersangkutan adalah pengendali, maka dapat dikategorikan sebagai akuisisi. Sementara itu pembelian saham yang tidak memenuhi kriteria tersebut atau peralihan yang disebabkan oleh waris atau hibah maka tidak diperlakukan sebagai pengambil alihan, tapi mengikuti mekanisme perubahan kepemilikan saham biasa dan juga dilanjutkan dengan proses PKK. Berkenaan dengan tata cara pengambil alihan atau mekanisme perizinannya kami juga tidak lakukan banyak perubahan, namun yang perlu Bapak Ibu ketahui kalau kita melihat di lampiran ada beberapa dokumen yang justru kami kurangi begitu ya dibandingkan dengan POJK sebelumnya, terutama untuk dokumen-dokumen yang sebetulnya sudah ada di sisi pengawasan OJK. Terutama misalkan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkini itu biasanya sudah ada di pengawas sehingga tidak lagi kita mintakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan. Namun terkait dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang PT tentu Bapak Ibu tetap harus menyampaikannya kepada OJK. Kita lanjut Bapak Ibu ke slide 15. Selain dari penggabungan peleburan pengambil alihan yang dilakukan berdasarkan inisiatif dari industri, terdapat juga kebijakan bahwa penggabungan peleburan pengambil alihan itu dapat dilakukan berdasarkan perintah OJK. Riwayat dari pengaturan terkait dengan kewenangan otoritas untuk memerintahkan penggabungan peleburan ini sudah ada sejak PP 28 tahun 99. Di dalam PP diatur bahwa MKA atau merger, konsolidasi, dan akuisisi itu sudah dapat dilakukan atas permintaan Bank Indonesia atau otoritas perbankan saat itu. Kemudian ditegaskan kembali di dalam SKDIR tahun 99 di mana MKA itu dapat dilakukan atas permintaan Bank Indonesia. Kemudian dalam POJK sebelumnya tahun 2019 juga diatur bahwa penggabungan peleburan dan pengambil alihan dapat dilakukan atas perintah OJK. Dan Undang-Undang P2SK yang menyempurnakan Undang-Undang OJK memperkuat lagi kewenangan tersebut bahwa OJK berwenang memberikan perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan peleburan dan pengambil alihan. Berkenaan dengan kewenangan pemberian perintah tertulis tersebut, saat ini DPNP juga tengah menyusun POJK perintah tertulis yang baru dan mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca draft yang diatur, draft yang disampaikan di dalam web OJK. Selanjutnya mengenai BPR mana saja yang dapat diperintahkan untuk melakukan penggabungan peleburan dan pengambil alihan, di dalam POJK diatur bahwa pertama adalah BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sesuai dengan POJK, KPMM, dan pemenuhan modal inti minimum. Di dalam POJK, KPMM sebenarnya sudah ada bridging yang mengatur di dalam bab sanksi bahwa BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum itu dapat melakukan penggabungan peleburan. Dan POJK 7 ini hanya melanjutkan kembali mengenai kewenangan OJK untuk memerintahkan BPR untuk melakukan dan menerima penggabungan peleburan dan menerima pengambil alihan dari pihak lain. Selain BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum, OJK juga dapat memerintahkan BPR untuk melakukan penggabungan peleburan atau menerima pengambil alihan
apabila BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau memang sudah ditetapkan sebagai bank dalam penyihatan. Dan ini dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK 28/2023, terdapat beberapa tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK apabila BPR dalam kondisi dalam penyihatan. Terkait dengan penggunaan harga wajar, kami juga melakukan beberapa penguatan kewenangan di mana BPR-BPRS yang diperintahkan melakukan dan menerima penggabungan peleburan itu wajib menggunakan harga yang wajar dalam menyepakati nilai saham. Sementara BPR yang diperintahkan untuk menerima pengambil alihan itu wajib melakukan penawaran dengan harga yang wajar sesuai dengan penilai independen. Sehingga tidak ada lagi, harapannya tidak ada lagi kesewenang-wenangan dalam penetapan harga dan kemudian menghambat proses penggabungan dan peleburan. Perintah tertulis tidak hanya berkaitan dengan entitas, tapi juga terhadap pemegang saham, PSP, direksi, atau komisaris yang menghambat proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Dan OJK akan mengeluarkan perintah tertulis sesuai dengan POJK perintah tertulis. Misalkan ada upaya untuk menunda gitu ya, atau memperlama proses permohonan, proses penyusunan rancangan gitu ya, maka OJK berwenang memberikan perintah tertulis. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di slide 16 ini merupakan menjadi salah satu mungkin contoh bagaimana penerapan penggabungan peleburan berdasarkan perintah OJK yang diatur dalam bab konsolidasi BPR atau BPR syariah. Di dalam pasal 130 diatur bahwa BPR-BPRS dalam kepemilikan dan atau pengendalian PSP yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui penggabungan atau peleburan. Jadi kewajiban konsolidasi dalam bab ini merupakan kewajiban bagi BPR-BPRS Group. Bukan hanya dilihat dari kepemilikan PSP, tapi juga bagaimana PSP itu melakukan pengendalian terhadap BPR-BPR yang dimilikinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggabungan atau peleburan ini dikecualikan terhadap BPR dan BPR syariah dalam kepemilikan dan atau pengendalian PSP yang sama. Jadi Bapak Ibu PSP yang memiliki BPR konvensional maupun BPR syariah pada saat yang sama tetap dapat mempertahankan layanan konvensional maupun layanan syariahnya. Kemudian berkenaan dengan kewenangan OJK untuk memperluas wilayah BPR hasil konsolidasi menjadi lintas kepulauan gitu ya. Atau mungkin tadi melihat dulu BPR-BPR mana saja yang mengalami permasalahan keuangan, OJK berwenang menetapkan jumlah BPR peserta penggabungan atau wilayah BPR hasil penggabungan peleburan yang berbeda sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Sebagai contoh Bapak Ibu di slide bagian kanan atas ini ada contoh ilustrasi bagaimana ada 4 BPR di zona Pulau Jawa, BPR A, BPR B, BPR C, dan BPRD yang dimiliki oleh Tuan X. BPR A dimiliki oleh Tuan X melalui PT X, yang dimana Tuan X merupakan pengendali. Ini artinya BPR A dikendalikan gitu ya melalui PT X dari Tuan X gitu ya. Kemudian BPR B ini merupakan BPR yang sebetulnya secara persentasenya bukan PSP, tapi berdasarkan penilaian OJK, Tuan X melakukan pengendalian terhadap BPRB. Sebagaimana kita ketahui, PSP dimungkinkan juga kurang dari 25% namun terbukti melakukan pengendalian. Kemudian BPRC dan BPRD, Tuan X secara jelas memiliki persentase saham di atas 25%. Oleh karena itu, BPRA, BPRB, BPRC, dan BPRD ini terkena kewajiban konsolidasi di zona Pulau Jawa. Kemudian untuk Tuan Y, karena tadi Tuan Y memiliki BPRE konvensional dan BPRF yang syariah, maka terhadap kedua BPR dimaksud pada dasarnya Tuan Y tidak diwajibkan untuk melakukan konsolidasi. Namun demikian Tuan Y tetap diperkenankan gitu ya, apabila misalkan ingin menghijrahkan BPR konvensional BPRE-nya itu menjadi BPR syariah. Kemudian berkenaan dengan batas waktu konsolidasi yang sebelumnya di dalam rancangan POJK sebelumnya kami tetapkan di akhir tahun 2025. Dalam POJK 7 kami sesuaikan bahwa batas waktunya paling lama adalah 2 tahun sejak POJK mulai berlaku. Bagi BPR non-Pemda artinya batas waktunya menjadi 30 April 2026.
Kemudian bagi BPR milik Pemda ini sedikit lebih lama, yaitu 1 tahun, paling lama 3 tahun atau 30 April 2025. Untuk memastikan bahwa konsolidasi BPR dan BPRS Syariah ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, maka bagi BPR-BPRS Group wajib menyampaikan dan menyusun dan menyampaikan rencana tindak paling lama 4 bulan setelah POJK mulai berlaku, yaitu jatuhnya nanti pada tanggal 30 Agustus 2024. BPR juga wajib melaporkan pelaksanaan perkembangan action plan yang disampaikan secara triwulanan atau lebih cepat bulanan misalkan berdasarkan permintaan OJK. Apa saja yang disampaikan dalam action plan? Antara lain mengenai timeline, tahapan persiapan, proyeksi waktu, kemudian bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memastikan bahwa nanti BPR hasil penggabungan peleburannya itu dapat sehat. Misalkan terkait dengan persiapan penataan sumber daya manusia, kemudian penyelarasan terkait dengan infrastruktur dan teknologi, juga bagaimana pendekatan terhadap pemegang saham minoritas dan seterusnya. Kemudian proyeksi indikator dan rasio keuangan utama setiap BPR secara periodik yang disusun sampai dengan perkiraan waktu penyelesaian konsolidasi. Bapak Ibu, kebijakan konsolidasi BPR dan BPRS Syariah ini merupakan kebijakan lanjutan dari OJK bahkan dari otoritas sebelumnya terkait dengan konsolidasi industri perbankan. Oleh karena itu kita berharap bahwa kebijakan konsolidasi ini dapat terus berlanjut meskipun batas waktu konsolidasi yang 2 atau 3 tahun ini sudah berakhir. Oleh karena itu kami atur di dalam pasal 133 mengenai konsolidasi yang berkelanjutan di mana apabila PSP memiliki dan atau mengendalikan BPR dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama setelah batas waktu konsolidasi, maka PSP beserta dengan BPR yang dimilikinya itu wajib melakukan penggabungan peleburan paling lama 1 tahun setelah terpenuhinya kondisi BPR Group dalam satu wilayah zona pulau atau kepulauan utama. Artinya sampai kapanpun sebetulnya tidak boleh ada lagi PSP yang memiliki lebih dari 1 BPR dalam satu zona pulau atau kepulauan utama yang ditetapkan. Baik, kita lanjut ke slide 17. Dalam rangka mendukung kebijakan konsolidasi tersebut, kami OJK dalam POJK 7 memberikan beberapa mungkin keringanan gitu ya, relaksasi dalam rangka pelaksanaan penggabungan atau peleburan. Ada beberapa hal yang sebelumnya sudah diatur dalam POJK 21 2019 kami pertahankan dan kami tambahkan beberapa hal. Pertama mengenai perpanjangan jangka waktu penyelesaian action plan pelampauan BMPK atau BMPD menjadi 24 bulan. Kemudian perpanjangan jangka waktu pemenuhan sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 bagi BPR-BPR yang memenuhi aset di atas 300 miliar paling lama 2 tahun. Kemudian perpanjangan jangka waktu pemenuhan sertifikat kompetensi kerja sesuai SKKNI bidang BPR Syariah. Ini apabila ada BPR Konven yang melakukan penggabungan dengan BPR Syariah, maka pengurus dari BPR Konven dapat memenuhi sertifikat SKKNI bidang syariahnya paling lama 24 bulan sejak izin usaha efektif, izin penggabungan efektif. Kemudian ada juga penyederhanaan dokumen administratif bagi calon pihak utama dan calon pemegang saham. Ini juga kami bisa kewenangannya ada untuk bisa mempercepat proses perizinan. Kemudian yang terakhir adalah berkenaan dengan proses penggabungan peleburan, yaitu penangguhan pembebanan biaya berkenaan dengan pelaksanaan konsolidasi, antara lain biaya konsultan, biaya audit, kemudian biaya notaris, biaya pengumuman yang seluruh biaya tersebut relatif cukup besar ditanggung oleh BPR yang melakukan konsolidasi sehingga dapat ditangguhkan. Untuk selanjutnya pembebanannya dapat dilakukan secara langsung sekaligus atau dilakukan amortisasi paling lama 24 bulan sejak izin usaha penggabungan atau peleburan berlaku efektif. Ini kita harapkan dapat memperbaiki juga, menahan juga kebijakan atau konsolidasi di BPR dan tidak mengganggu kondisi keuangan BPR dan BPRS. Baik, selanjutnya di slide 18 Bapak Ibu, ini merupakan ilustrasi saja dari apa yang telah kami sampaikan bahwa tanggal 30 April kemarin POJK sudah berlaku dan sudah wajib Bapak Ibu untuk menyusun action plan dan wajib disampaikan 30 Agustus.
2024, kemudian selama periode 2 tahun untuk BPR non-Pemda, maka dilakukan proses konsolidasi dan diharapkan dapat tuntas baik dari sisi legal maupun dari sisi operational consolidation-nya, dan periode tersebut merupakan periode bagi OJK untuk menganalisis action plan, memastikan bahwa setiap tahapan yang dicantumkan dalam action plan dapat berjalan dengan baik, dan juga ada periode-periode pengenaan sanksi administratif. Dan selama periode tersebut, maka biaya-biaya yang terkait dengan konsolidasi dapat ditangguhkan sampai dengan izin gabung leburnya dikeluarkan oleh OJK. Kemudian selama periode 2 tahun tersebut, apabila terdapat penambahan BPRs Group, gitu ya, anggota BPRs Group, maka diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 1 tahun, sehingga totalnya nantinya proses konsolidasi dapat menjadi 3 tahun, sama seperti BPR milik Pemda. Baik Bapak Ibu, kita lanjut bab berikutnya mengenai bab sinergi BPR dan BPR Syariah. Bab sinergi BPR dan BPR Syariah merupakan ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya di POJK 26/2022 tentang BPRS. Namun kami di POJK BPR kami coba merge gitu ya, dan ini berlaku juga bagi BPR konvensional, di mana mengatur mengenai sinergi antara BPR dengan bank umum dalam satu kepemilikan yang sama, ataupun BPR dengan BPR lain yang dimiliki oleh bank umum yang sama. Dalam proses sinergi perbankan tersebut, maka terhadap para pihak itu wajib melakukan dan menyusun perjanjian kerjasama yang mencakup mengenai siapa saja para pihaknya, kemudian tujuan dan ruang lingkupnya, kemudian jangka waktu sinerginya, serta hak dan kewajiban harus dituangkan secara jelas di dalam perjanjian kerjasama. Kemudian terdapat beberapa kewajiban pelaporan terkait dengan sinergi perbankan, dimulai dari sejak perjanjian kerjasama dilakukan, kemudian apabila terjadi perubahan perjanjian kerjasama, sampai dengan penghentian perjanjian kerjasama. Saya pikir tidak akan kami sampaikan secara detail terkait dengan sinergi perbankan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di bab ke-10, pengaturan mengenai CIU atau cabut izin usaha atas permintaan pemegang saham atau self liquidation, terdapat beberapa hal yang kami sesuaikan. Pertama, terkait dengan kriteria BPR yang dapat melakukan self liquidation. Jika sebelumnya di POJK sebelumnya kita atur bahwa BDPI atau BPR dalam pengawasan intensif itu dapat mengajukan self liquidation apabila jangka waktu PDP-nya masih bersisa 6 bulan. Dalam POJK ini yang dapat melakukan self liquidation hanyalah BPR-BPR yang berada dalam status pengawasan normal, sesuai dengan POJK Exit Policy. Kemudian berkaitan dengan mekanisme perizinan self-liquidation, kami tidak lakukan banyak perubahan atau penyesuaian, hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu kami tegaskan terkait dengan permintaan jumlah dana escrow yang harus disediakan oleh pemegang saham. Apabila aset lancar dari BPR atau BPR syariah tersebut lebih besar dari total seluruh kewajiban maupun kewajiban kepada negara ataupun kewajiban lain kepada otoritas seperti LPS begitu ya, maka BPR atau BPR syariah tidak wajib menempatkan dana escrow. Jadi memang nantinya perlu dilihat dulu mengenai proyeksi arus kas dari BPR tersebut. Apabila mencukupi, maka tidak perlu ada tambahan dana dari pemegang saham. Selanjutnya di bab terakhir, di slide terakhir, mengenai ketentuan lain-lain peralihan dan penutup. Di dalam ketentuan lain-lain, kami coba menegaskan dan melanjutkan amanat yang ada dalam Undang-Undang P2SK mengenai kewajiban untuk melakukan perubahan nomenklatur. Sesuai undang-undang dilakukan paling lama 2 tahun, jadi Bapak Ibu yang mungkin BPR-nya belum melakukan perubahan nomenklatur, perlu segera melakukan perubahan nomenklatur dengan mekanisme perubahan nama. Jadi sudah harus dipersiapkan juga mengenai dokumen, biliet, warkat, dan seterusnya dengan nama baru. Bagi BPR-BPRS yang telah melakukan perubahan nomenklatur sebelum POJK ini berlaku, namun belum mendapatkan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru, artinya belum menyampaikan permohonan kepada OJK, kami minta untuk segera wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha kepada OJK paling lama 3 bulan sejak berlakunya POJK ini. Jadi kalau sudah pernah ke Kumham tapi belum ke OJK, kami harap bisa segera ke OJK menyampaikan permohonan agar ada keselarasan antara anggaran dasar, pencatatan di Kumham maupun pencatatan di OJK. Jadi izin usahanya sama dengan anggaran dasarnya.
Kemudian terkait dengan perubahan bentuk badan hukum, ini juga perlu menjadi perhatian khususnya bagi BPR-BPR milik pemerintah daerah tentang kewajiban untuk melakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT atau koperasi, atau mungkin lebih tepatnya menjadi perseroda bagi perusahaan daerah atau perusahaan umum daerah, wajib melakukan perubahan bentuk badan hukum paling lama 3 tahun sejak undang-undang diundangkan, sejak undang-undang berlaku, dan menggunakan mekanisme perubahan bentuk badan hukum. Dan nanti dalam POJK 7 diatur beberapa sanksi administratif apabila tidak dilakukan perubahan nomenklatur atau bentuk badan hukum sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian terkait dengan ketentuan peralihan, terdapat beberapa hal yang kami atur. Pertama, terkait dengan BPR-BPR yang telah memiliki jaringan kantor di kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung, ini tetap dapat dipertahankan. Jadinya tetap tidak perlu ditutup, jadi tetap dapat dipertahankan. Kemudian terdapat beberapa proses perizinan, apabila proses perizinannya itu sudah berjalan, yang bersifat 2 tahap seperti pendirian, mungkin perubahan bentuk badan hukum, atau mungkin self-liquidation, maka prosesnya apabila sudah berjalan tetap dapat mengacu kepada POJK sebelumnya. Sedangkan bagi permohonan-permohonan yang diajukan sebelum POJK berlaku, dan belum memperoleh persetujuan dari OJK, maka harus mengikuti POJK 7 2024. Kemudian terkait dengan penilaian kriteria kepemilikan atau pengendalian PSP bagi BPR-BPRS Group yang terkena kewajiban konsolidasi, maka pertama kali diperhitungkan dari komposisi kepemilikan dan atau pengendalian PSP pada saat POJK ini mulai berlaku. Jadi nanti pengawas yang melakukan koordinasi pengawasan lintas provinsi juga akan melihat posisi kepemilikan Bapak Ibu pemegang saham pada saat POJK mulai berlaku, yaitu pada saat tanggal 30 April. Kemudian terakhir mengenai ketentuan penutup, diatur bahwa POJK 26 2022 pada dasarnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, khususnya yang mengatur mengenai Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk POJK 21 dan POJK 62 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan sosialisasi POJK 7 2024. Untuk kemudian lanjut kita dengan diskusi dan saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Reza atas penjelasan terhadap POJK nomor 7 tahun 2024 mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah tanya jawab, mungkin saya akan memberikan waktu kesempatan kepada Bapak Jono Subianto dari Departemen Perbankan Syariah untuk memberikan tanggapan terhadap POJK nomor 7 tahun 2024. Kepada Bapak Jono, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Brian. Selamat siang Bapak Ibu. Sedikit untuk tambahan dari saya, bahwa POJK nomor 7 2024 ini, pada ketentuan penutupnya itu adalah bahwa POJK 26 itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Karena memang tadi saya coba lihat di Q&A ini banyak pertanyaan bagaimana dengan POJK 26. Jadi yang masih berlaku sebenarnya di POJK tersebut adalah terkait DPS. Karena kami sedang menyusun POJK penerapan tata kelola syariah bagi BPRS yang insya Allah akan diterbitkan di tahun ini juga. Sehingga POJK 26 tersebut akan dicabut oleh POJK tersebut. Demikian dari saya, teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jono atas masukan dan tanggapan untuk POJK nomor 7 tahun 2024.